identifikasi alamat kelas apa IP tersebut. Contoh, kelas A itu pada oktet pertamanya dia mulai dari rentang 0 sampai 127. Nah, oke. Kelas A, ini kelas A. Kelas A rentang oktet pertamanya atau kepalanya berarti ini ya, mulai dari 0 sampai 127. Oke. Kemudian oktet berikutnya dan berikutnya itu adalah, nah, bagiannya dari ini, network ID dan host ID. Network ID untuk kelas A itu bernilai 8 bit. Nah, ingat yang tadi 8 bit itu yang mana? Saya kasih tanda N saja. 1, 2, 3, 4, 78, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini kelas A ya. Berarti 8 bit yang pertama adalah network dan sisanya berarti menjadi host ID sejumlah 24 bit. Saya kasih tanda H saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini seperti ini. Ini networknya 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet kedua, ketiga, keempatnya itu adalah menjadi host ID atau daftar angka pengguna untuk ID pengguna. Jadi berapa? 24 bit. Dari mana? Ini 8, 8, 8 dan seterusnya. 8 kali 3, 24. Oke. Itu kelas A. Kemudian sekarang kita ke kelas B. Kelas B IP kelas B oktet pertama dan kedua. Ini yang digunakan. Rentang mulai dari 128 sini saja, 128 sampai 191. Ini bedanya tadi kelas A itu 0 dari 0 sampai 127. Kita edit dulu nih. Sampai 127. Berarti jumlahnya adalah 126 network. Jumlah network ID-nya 126. Dari mana 126? Nah, kita kurangi saja. Sorry, enggak. Karena yang pertama 0 itu tidak apa, yang namanya 0 ya 0. Jadi dimulainya itu mulai dari 0 sampai 127 itu berarti yang dipakainya adalah 1 sampai 126. Jumlahnya 126. Yang digunakan 1 sampai 126. Jadi pada praktek penggunaan IP address biasanya 0 tidak digunakan dan 127 tidak digunakan. Ini untuk sebagai cadangan itu. Oke. Sekarang kalau kelas B ada berapa jumlah untuk angka kelas B? Jumlah networknya itu sekarang jumlah network kelas B itu ini formatnya seperti ini ya. Nah, ini formatnya menjadi 16 bit untuk network ID dan 16 bit untuk host ID. Jadi seimbang. 8 8 jadi 16, 8 8 jadi 16. Ini network ID dan host ID. Itu. Jadi jumlah network ID nanti ada penjelasannya di bawah. Kita lewat saja dulu. Sekarang kita lihat kelas C. Kelas C itu mulai dari 192. Nah, ini nomor IP address legendaris menurut saya nih. 223
192 sampai 223. Terus ada yang dibingungkan itu ada 168 sekian sekian sekian. 168 itu masih termasuk di dalam rentang, misalnya begitu. Kelas C seperti ini. Lalu di sini jumlah network ID-nya adalah 24 bit dan jumlah host ID-nya 8 bit. Jadi kebalik. Saya bikin konsep formulasinya tadi network ya. Nah, jadi seperti ini. 8 kali 3 24, sisanya adalah host berjumlah 8 bit. Kita lewat dulu, kita masuk penjelasan berikutnya. Kategori IP address, ada statik, ada dinamis, lewat. Ini ada beberapa ciri IP address khusus yang memang tidak boleh digunakan, yaitu ada 0000. Ini kenapa tidak boleh digunakan? Karena 0 itu tidak memiliki nilai. Contoh 192.0.0.0 ini tidak boleh digunakan karena 0 belum memiliki nilai atau tidak ada alamatnya. Kemudian ada juga contoh 192.0.0.1. Ini tidak boleh digunakan juga karena disebutnya IP loopback. Jadi kembali akan mengidentifikasi alamat yang sama, bolak-balik looping, terjadi pengulangan. Lalu 00, NN0 dan seterusnya. Kemudian ada juga 255. Ini tidak boleh digunakan. Contoh gini. 192.255 tidak boleh digunakan karena angka 255 sama dengan broadcast. Apa itu broadcast? Nanti kita jelaskan lagi. Ini tidak boleh digunakan. Nah, untuk penulisan saya jadi ingat nih, waktu kemarin saya membahas sedikit saja waktu kita praktek pada saat di lab, praktek instalasi jaringan LAN. Di sana kan ada IP sama dengan misalkan 192.168. Nih titik contoh titik 10.1. Di sini ada subnet mask. Subnet masknya adalah 255.0. Nah, ini nanti akan nyambung penjelasannya ke subnetting. Jadi dari mana 255 ini? Ini sebetulnya kalau yang kemarin dipraktikkan di komputer itu keluar otomatis, tapi nanti sebetulnya ada perhitungannya. Kalau istilahnya disebut ada prefix. Ini termasuk ke dalam kategori prefix /24. Dari mana /24? Nanti ada cara menghitungnya juga. Jadi sementara yang akan saya jelaskan di sini, maksudnya 255 di sini mengidentifikasikan sebuah network ID. Network ID kelas C itu yang mana tadi kelas C itu di sini disebutkan 3 oktet pertama itu adalah network ID dan sisanya adalah host ID. Maka di sini sebagai network dijelaskan 255-nya ada 3, itu mengidentifikasikan menandakan sebagai network ID dan sisanya adalah host ID. Begitu juga dengan penulisan IP kelas B, ini kelas C ya. Kalau di komputer kita masukkan IP address kelas C, ini saya contohkan, saya pakai WiFi nih. Saya contohkan di sini IP address kelas B ketika diisi, maka dengan otomatis nanti subnet busnya akan muncul 255.255.0.0, ada 2. Begitu juga dengan kelas A
255-nya ada 1, 0, 0, 0 sesuai dengan kategori yang tadi ada di atas. Oktet pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Berikutnya muncul pertanyaan, Pak, misalkan dari mana angka 25